Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Teknologi Internet of Things akan membuat simulasi menggunakan aplikasi Walkwi yang bertemakan pembuatan sensor suhu ruang AC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Veronica. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan dipakai dalam simulasi kali ini. Yang pertama yaitu ada ESP32 atau microcontroller. Nah, ESP adalah komponen utama dalam sistem ini yang berfungsi sebagai pengendali pusat atau controller. Semua proses dalam sistem dilakukan oleh ESP32. Nah, apa sih fungsi ESP32 dalam proyek ini? Nah, fungsi ESP32 yaitu menerima data suhu dari sensor DHT22, mengelola data tersebut menggunakan logika program, mengontrol LED sebagai simulasi AC, menghubungkan sistem ke internet melalui Wi-Fi, dan menerima dan menjelaskan perintah dari Telegram. Nah, secara sederhananya, ESP adalah otak yang menentukan apakah AC harus menyala atau mati. Komponen yang kedua yaitu sensor DHT22 atau sensor suhu. DHT22 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Nah, fungsi DHT ini untuk mengukur suhu di sekitar sensor atau suhu ruangan, mengirimkan data suhu ke ESP32 melalui pin data. Sensor ini tidak membuat keputusan, hanya memberikan data. Contoh pemberitahuannya seperti suhu sekarang adalah 32 derajat Celcius. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada LED atau simulasi AC. LED ini digunakan sebagai pengganti AC dalam simulasi ini. Nah, fungsi LED adalah menunjukkan kondisi sistem, LED menyala, AC menyala, atau LED mati itu AC berarti mati. Karena ini simulasi, LED digunakan agar kita bisa melihat hasil kerja sistem. Nah, yang keempat yaitu ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi arus listrik. Fungsi resistor yaitu mencegah arus listrik yang terlalu besar masuk ke LED, melindungi LED agar tidak rusak. Nah, tanpa resistor, LED bisa rusak karena kelebihan arus. Yang kelima yaitu ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Nah, fungsinya yaitu untuk mengalirkan listrik dari satu komponen ke komponen lain, menghubungkan pin ESP dengan sensor dan LED. Terakhir yaitu ada Wi-Fi atau koneksi internet. Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan ESP ke internet. Fungsinya itu untuk mengirim dan menerima data dari Telegram, memungkinkan kontrol sistem dari jarak jauh. Di sini program diawali dengan penggunaan beberapa library seperti Wi-Fi untuk menghubungkan SP32 ke jaringan internet. Lalu ada Wi-Fi Client Secure untuk membuat koneksi aman. Lalu ada Universal Telegram Bot untuk menghubungkan ke Telegram. Ada Arduino JSON untuk membaca sensor DHT22. Dua-dua dipasang pada pin 15 dan berfungsi untuk membaca suhu ruangan yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyalakan atau mematikan AC secara otomatis. Lalu selanjutnya SP32 akan terhubung ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil terhubung, SP32 juga akan terhubung ke Telegram Bot menggunakan bot token dan chat ID sehingga dapat menerima dan mengirim pesan dari pengguna. Program juga mengatur pin LED pada pin 2 yang berfungsi sebagai simulasi AC serta menentukan mode awal yaitu mode otomatis. Selain itu ditentukan juga nilai set point suhu yaitu 28 Celcius sebagai suhu target dan nilai hysteris untuk mencegah AC menyala dan mati terlalu cepat. Pada fungsi setup, sistem akan mulai komunikasi serial mengaktifkan sensor DHT22, mengatur LED sebagai output dan menghubungkan SP32 ke Wi-Fi hingga berhasil terhubung. Setelah koneksi berhasil, sistem akan mengirim pesan awal ke Telegram yaitu berisi informasi bahwa SP32 siap digunakan serta
daftar perintah yang dapat digunakan seperti on, off, auto, status, dan set. Fungsi handle message yang berfungsi untuk membaca perintah manual. Jika mengirim off, maka AC akan dimatikan secara manual. Jika mengirim auto, maka sistem akan masuk ke mode otomatis sehingga AC akan bekerja berdasarkan suhu yang sudah ditentukan. Lalu ada perintah status, digunakan untuk melihat suhu saat ini, set point suhu, dan mode yang sedang aktif. Selain itu, pengguna juga dapat mengubah suhu target dengan perintah set, misalnya set 27, untuk mengubah set point menjadi 27 Celcius dengan batas suhu yang diperbolehkan antara 16 Celcius hingga 35 Celcius. Pada fungsi loop, program akan berjalan secara terus-menerus untuk membaca pesan sistem, akan membandingkan suhu ruangan dengan set point. Jika suhu lebih tinggi dari set point, maka AC akan menyala. Dan jika suhu lebih rendah dari set point, dikurangin hysteresis, maka AC akan mati dan proses ini akan terus berlangsung sehingga suhu ruangan dapat terkontrol dengan otomatis. Oke, di sini kita masuk ke simulasi dan perakitan dari alatnya. Yang pertama di sini tentu saja ada ESP sebagai microcontrollernya. Di ESP ini kita sudah memasukkan juga library WiFi atau fitur WiFi, karena alat yang akan kita buat ini bisa terkoneksi atau bisa dikontrol jarak jauh menggunakan bot Telegram. Seperti ini yang kita gunakan library-nya. Ini, oke. Lanjut kita ke perakitan alatnya. Pertama kita perkenalan dulu dari alat-alat ini kemana saja. Pertama ini ada sensor ya. Sensornya itu sensor DHT22. Sensor ini membaca suhu. Di sensor ini memiliki 3 kaki atau 3 pin yang digunakan. Ya, yang pertama ini sudah di sebelah kiri VCC. VCC ini adalah arus yang masuk ke dalam sensor ini. Yang kedua itu SDA atau data. Pin yang ini tuh berfungsi sebagai jalur masuknya data atau perintah dari microcontroller ke sensor ini agar dia bisa bekerja. Nah, pin yang ketiga kita gunakan tuh GND atau ground. Ground ini adalah arus balik dari sensor menuju ESP lagi. Nah, untuk VCC ini kita sambungkan ke pin 3V3 di ESP, yaitu 3,3 volt. Yang kedua, SDA ini kita sambungkan ke GPIO 15. Nah, untuk GND ini atau ground kita sambungkan ke pin ground juga. Nah, di sini ada banyak, ada beberapa. Kita bebas taruh di mana saja. Oke, yang kedua, di sini ada LED. LED ini sebagai indikator untuk mesinnya bekerja. Di LED ini memiliki 2 kaki, kutub positif dan negatif. Positif ini kaki yang panjang, negatif ini kaki yang pendek, atau anoda dan katoda. Untuk anoda ini kaki kepanjangnya atau yang positifnya kita sambungkan ke GPIO 2. Dan untuk kaki yang pendek kita sambungkan dulu ke resistor sebagai pengatur arusnya, lalu kita sambung lagi ke GND atau ground sebagai arus balik. Oke. Selanjutnya kita akan coba tes penggunaan alatnya. Kita menggunakan Telegram. Oke, di sini kita buat masuk ke Telegram dulu. Di sini sudah saya buat. Oke. Nah, saya telah membuat botnya. Kita tinggal cari aja Celsius bot. Nah, saya telah membuatnya di sini nih. Pertama kita akan mencet start dulu di sini. Untuk di handphone pun tetap ada sama, ada tombol start. Kita coba start untuk memanggilnya. Nah, setelah mencet start ini kita harus menyalakan alatnya. Karena jika tidak dinyalakan, bot ini tidak akan merespon karena menganggap alatnya tidak ada. Oke, di sini kita nyalakan dulu, kita run. Nah, ini sudah dinyalakan atau kasarnya sudah dicolok listrik atau power. Di sini lampunya sudah menyala. Kita tinggal tunggu botnya merespon.
Oke, di sini botnya sudah merespon, telah memberi informasi bahwa ESP32 siap digunakan. Nah, di bot ini saya telah memberikan beberapa fungsi, beberapa tombol kasarnya untuk beberapa fitur yang saya telah berikan di ESP ini. Pertama itu ada on itu sebagai untuk menyalakan sensor secara manual. Jadi lampu ini akan bisa nyala secara manual. Yang kedua itu off itu kita bisa matikan alatnya secara manual. Auto ini alatnya akan menyala atau mati, sensor ini akan nyala atau mati. Yang di sini nyala nih. Itu sesuai suhu ruangannya. Tuh. Yang ketiga ini status ini kita bisa cek suhu ruangan serta ada set untuk kita taruh di berapa derajat untuk dia bisa nyala di mode autonya. Nah, set ini untuk mengaturnya. Di set ini kita bisa mengatur, misalnya kita ingin menyala di suhu ruangan 30 derajat karena sudah panas, itu kita nyalakan. Maka saat ruangan memiliki suhu 30 derajat, dia akan otomatis menyala. Kita coba contoh seperti status. Kita lihat dulu suhu ruangannya ada berapa sekarang. Oke, di sini suhu ruangannya 34 derajat, 40. Untuk set point atau untuk sensornya menyala itu di 28 derajat, modenya auto. Kita cek kebenarannya untuk di ruang. Kalau untuk di walkway ini kita pencet aja di sensor suhunya. Yap, di sini terlihat 34 derajat, 4 sesuai. Nah, kita coba tes fitur on off nya dulu. Pertama kita coba di off dulu, berarti kita matikan. Ini kan keadaan menyala nih LED-nya, berarti alatnya menyala. Kita matikan, tunggu sampai botnya merespon. Itu baru dari telegramnya akan memberikan perintah ke ESP atau ke microcontroller. Oke, nah di sini telah menjawab AC dimatikan manual. Nah di sini mati indikator, berarti berhasil kita matikan. Oke, selanjutnya kita nyalakan lagi. Kita coba nyalakan. Nah di sini sudah menyala lagi AC-nya. Oke, kita akan coba untuk mode autonya. Sebelumnya kita coba rubah dulu di setnya. Nah di sini kan suhu ruangnya itu 34, kita set sebelumnya di 28, berarti otomatis sudah menyala karena sudah melebihi dari set point yang telah kita berikan. Kita turunin dulu, misal di 21. Jadi kita taruh ruangan ini memiliki suhu ruangan 21 derajat dan sensor ini akan menyala ketika lebih dari 28 derajat. Nah, kita coba auto. Ketika kita coba auto ini, dia akan otomatis mati atau mematikan AC. Karena dia membaca, oh suhu ruang belum sepanas itu untuk menyala. Seperti itu. Nah, di sini telah mati. Nah, kita coba di sini. Kita coba untuk fitur setnya, setting pointnya, set 20 derajat. Nah, di sini set point diubah menjadi 20 derajat dan otomatis ini akan menyala karena suhu ruangannya telah melebihi dari set point yang telah kita berikan. Oke, sekian dari video dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.